Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Sri Oktavia, masih di channel YouTube Via Okta. Nah, pada kesempatan kali ini Via akan menjelaskan terkait materi sejarah, yaitu seputar pemberontakan Andi Aziz. Di video kali ini saya akan membahas apa saja yang melatar belakangi pemberontakan Andi Aziz ini, bagaimana jalannya pemberontakan, dan bagaimana akhir dari pemberontakan Andi Aziz. Maka dari itu tonton video ini sampai habis, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pemberontakan Andi Aziz, alangkah lebih baiknya kita mengetahui siapa dulu nih sosok Andi Aziz. Andi Aziz lahir dengan nama Andi Abdul Aziz pada tanggal 19 September 1924 di Sulawesi Selatan. Ia pernah sekolah di Europe Leisure School, namun tidak selesai. Lalu Andi Aziz kemudian dibawa oleh seorang tokoh pensiunan asisten residen ke Belanda. Di Belanda pada tahun 1935 dia masuk ke Leisure School dan dia menamatkan pendidikannya pada tahun 1938. Setelah lulus dia melanjutkan ke Lyceum sampai tahun 1944. Sebenarnya Andi Aziz ini memiliki hasrat yang kuat untuk masuk sekolah militer di negeri Belanda. Tetapi niat itu mesti diurungkan terlebih dahulu karena pada saat itu sedang berkecamuk Perang Dunia II. Dalam perjalanan karirnya, dia juga pernah bertugas sebagai tim pertempuran bawah tanah melawan rasisme dari Nazi Jerman. Dari pasukan bawah tanah, kemudian Andi Aziz dipindahkan ke Inggris, maksud saya ke Jerman. Lalu secara diam-diam Andi Aziz ini dengan kelompoknya menyeberang ke negeri Inggris. Nah, dalam karirnya juga Andi Aziz ini juga salah seorang yang masuk dalam keanggotaan Perang Dunia II di front barat Eropa. Pada tanggal 19 Januari tahun 1946, Andi Aziz bersama dengan pasukannya itu mendarat di Jawa. Tidak main-main, jabatannya adalah sebagai komandan regu. Lalu selanjutnya perjalanan karirnya, dia juga pernah bertugas di daerah Cilinding. Lalu menjabat sebagai Letnan II KNIL pada tahun 1947. Selanjutnya dia juga pernah menjadi ajudan senior Sukowati, Komandan Kompi Letnan I di Makassar pada tahun 1948 dan Kapten Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disingkat sebagai APRIS. Pasukan yang dipimpin oleh Andi Aziz ini bisa dibilang sebagai pasukan Kompi yang memiliki kemampuan tempur yang sangat hebat di atas standar pasukan reguler Belanda maupun TNI. Pasukan Andi Aziz ini menjadi salah satu pasukan yang handal di Makassar di samping pasukan dari Belanda. Nah, demikian latar belakang singkat dan perjalanan karir dari Andi Abdul Aziz atau lebih awam dikenal sebagai Andi Aziz. Selanjutnya, yuk kita bahas apa saja yang melatar belakangi pemberontakan Andi Aziz ini. Nah, pemberontakan di bawah naungan Andi Abdul Aziz atau Andi Aziz terjadi di Makassar, diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Konflik ini terjadi karena ada upaya demonstrasi dari kelompok masyarakat anti-federal, di mana mereka mendesak negara Indonesia Timur supaya segera menggabungkan diri dengan RI. Namun di sisi lain ada juga kelompok konflik yang datangnya dari kelompok yang menginginkan terbentuknya negara federal. Nah, keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan di wilayah Sulawesi Selatan. Berhubung sedang terjadi konflik yang di wilayah Sulawesi Selatan, maka untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut, pada tanggal 5 April 1950 pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah Sulawesi Selatan. Namun alih-alih kedatangan mereka disambut baik, justru kedatangan TNI dari Jawa ini mendapat tentangan
dari kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, kelompok masyarakat pro-federal ini membentuk satu pasukan khusus disebut sebagai pasukan bebas di bawah komando Andi Aziz ini. Dia menganggap bahwasanya permasalahan keamanan yang ada di Sulawesi Selatan merupakan tanggung jawab mutlak mereka. Tetapi alih-alih didatangkan TNI dari wilayah luar, maka inilah yang menimbulkan ketidaksetujuan dan ketidaksepemahaman dari kubu Andi Aziz. Dan dari tindakan Andi Aziz ini awalnya itu mendapat dukungan dari KMIL. Nah, jalannya pemberontakan ini dimulai pada tanggal 5 April 1950 di mana pasukan Andi Aziz secara mendadak menyerang asrama CPM dan perumahan perwira staf kuartir TNI. Dalam serangan ini, Letnan Kolonel Moko Ginta dan pengawalnya itu berhasil ditangkap oleh pihak Andi Aziz. Setelah Andi Aziz berhasil menangkap, akhirnya mereka ditahan oleh pasukan Andi Aziz dan ditempatkan di daerah strategis di balik bukit. Gunanya supaya lebih aman dari akan kedatangannya pendaratan TNI dari Batalion Worang, di mana jumlah anggotanya itu totalnya cukup banyak. Nah, ketika dari kubu Andi Aziz melakukan pergolakan dan penyerangan, Letnan Kolonel Mats, pimpinan militer Belanda yang ada di Makassar itu tidak bisa melakukan tindakan apa-apa untuk mencegah pemberontakan Andi Aziz ini karena saking pemberontakan yang dilakukan bisa dibilang cukup brutal. Sebenarnya tujuan utama dari pemberontakan Andi Aziz ini adalah mempertahankan negara Indonesia Timur. Tetapi pemerintah negara Indonesia Timur sendiri lama-kelamaan justru kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh pihak Andi Aziz ini. Sebagai wujud kekecewaan atas tindakan yang dilakukan di bawah pimpinan Andi Aziz, maka pemerintah itu mengeluarkan ultimatum sebanyak 3. Yang pertama itu memperingatkan Andi Aziz untuk kembali ke asrama dan melepaskan tawanan yang sedang ditahan olehnya. Lalu yang kedua, Andi Aziz harus menyerahkan senjata-senjata pada yang berwenang. Dan yang ketiga, Andi Aziz diminta menghadap ke Jakarta. Namun sayangnya, ultimatum yang dikeluarkan pemerintah ini tidak direspon secara cepat oleh Andi Aziz. Nah, pada waktu yang sama dikirim pasukan di bawah pimpinan Kawilarang itu melakukan operasi militer di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan, Andi Aziz ini bisa dibilang lambat dalam menanggapi ultimatum itu. Akhirnya Andi Aziz ditangkap dan diadili serta harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pada tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi yang dipimpin oleh Kawilarang itu kan mendarat di Sulawesi Selatan. Keamanan yang sebelumnya tercipta di Sulawesi Selatan itu tidak bertahan lama karena keberadaan anggota KL KNIL yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS itu keluar dari Makassar, di mana keanggotaan KL KNIL ini melakukan tindakan provokasi dan memancing emosi sehingga terjadi bentrok antara pasukan KL KNIL dengan APRIS, yaitu dari Kawilarang tadi. Nah, setelah adanya pertempuran yang cukup brutal antara pasukan APRIS dan KL KNIL berlangsung pada tanggal 5 Agustus 1950. Saat itu kota Makassar bisa dibilang dalam kondisi yang sangat menegangkan dan mencekam. Pada pertempuran antara dua kubu dari KL KNIL dan APRIS, akhirnya pertempuran dimenangkan oleh pihak APRIS. Dan selanjutnya pasukan APRIS pun melakukan strategi pengepungan terhadap tentara-tentara KNIL yang tersisa. Nah, karena melihat kondisi dan situasi sudah tidak memungkinkan akibat kalah dari pihak APRIS, pada tanggal 8 Agustus 1950 itu pihak KL KNIL itu meminta untuk melakukan perundingan dan dia menyatakan untuk mengutarakan keinginannya supaya menyudahi konflik ini. Nah, setelah terjadi perundingan, akhirnya dari pihak
APRI sendiri yaitu diwakili oleh Kawilarang, dan dari pihak KLKNIL itu diwakili oleh Mayor Jenderal Skevelar. Hasilnya itu kedua pihak akhirnya menyetujui untuk menyudahi konflik. Dan setelah perundingan itu mengeluarkan hasil, maka disepakati akan dihentikan kontak senjata, dan dalam waktu 2 hari pasukan KNIL itu harus sudah keluar dari wilayah Makassar. Nah, demikian teman-teman pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Dimulai dari tadi, di awal saya sudah menjelaskan tentang riwayat serta karir dari Andi Aziz, lalu apa yang melatar belakangi pemberontakan Andi Aziz, bagaimana jalannya pemberontakan, dan diakhiri dengan akhir dari pemberontakan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya mohon maaf apabila sekiranya terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.